And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me down. Menjelang bulan September yang makin dekat, tentu saja masing-masing tim udah menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi dua laga awal di round 3, termasuk Indonesia yang secara resmi udah menentukan pemain yang akan berlaga melawan Arab dan Australia. Jelas, melihat gabungan skuad saat ini, Indonesia dinilai cukup berat, terutama untuk bisa meraih poin melawan Arab. Karena di laga ini, beberapa pemain belum bisa tampil, khususnya pilar-pilar di sektor belakang. Meskipun begitu, perlu diingat juga, kalau perjalanan di round 3 sangatlah panjang, sehingga segala perubahan termasuk bergabungnya pemain baru sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, melihat potensi Indonesia, tentu saja cukup membuat tim-tim di grup C khawatir. Apalagi tim-tim seperti Arab, Australia, dan China seolah ingin melakukan segalanya buat menang. Termasuk Bahrain yang juga punya niat serupa. Namun di satu sisi, tim-tim lain pun juga bukan tanpa masalah. Bahkan Arab dan China terkesan ribut sendiri, serta Jepang yang secara tersirat mengejek Australia sebagai pengecut. Ya, beragam bumbu-bumbu drama inilah yang akan mewarnai perjalanan Indonesia di grup neraka ini. Seperti diketahui bersama kalau tim-tim di grup C punya siasat masing-masing ketika akan melawan Indonesia, di mana China tentu saja menjadi negara yang paling terang-terangan dalam menyiapkan skenario terburuk bagi tim Garuda. Yap, setelah tahu Indonesia akan mencarter pesawat khusus demi mengantisipasi perjalanan jauh ke Qingdao, pihak federasi kayaknya masih punya siasat lain untuk mempersulit Indonesia, di mana salah satunya adalah mengganti jadwal pertandingan yang semula sore ke malam hari atau tepatnya pukul 20 waktu setempat. Tentu saja ini dimaksudkan agar Indonesia main dengan cuaca yang lebih dingin. Meskipun mereka tahu kalau banyak pemain Indonesia yang dari Eropa. Tapi kalau main di suhu yang terbilang ekstrim, pasti juga akan kesulitan. Akan tetapi saat setelah keputusan itu keluar, pihak federasi kabarnya juga mendapatkan beberapa kritikan dari publik di sana. Sebab main di cuaca sedingin itu, pada akhirnya juga akan merugikan pemain China itu sendiri serta supporter yang hadir. Bahkan media China bernama Sohu mengatakan gak ada alasan bagi China untuk takut melawan Indonesia. Yap, media Sohu menekankan kalau kemenangan atas Indonesia adalah harga mati. Dan sebenarnya, tanpa melakukan trik-trik konyol, media tadi merasa kalau China punya kapasitas untuk menang. Sulit membandingkan China dengan tim seperti Indonesia. Jika China ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia. China sudah lama tidak terkalahkan melawan Indonesia. Oleh karena itu, mereka punya keunggulan psikologis. Dan karena punya kemauan kuat untuk melaju ke Piala Dunia, China tidak akan mudah melepaskan tim lemah seperti mereka, ungkap media Sohu pada artikelnya. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here. Yap, lain China yang ribut perkara stadion dan jam pertandingan, Arab Saudi seperti yang kita tahu juga sedang ada masalah internal, di mana itu melibatkan Roberto Mancini dengan beberapa pemain senior timnas Arab. Bahkan bek andalan mereka, Ali Al-Bulaihi, menyebut Mancini sebagai sosok yang arogan, di mana itu tercermin nyata ketika pelatih asal Italia tersebut meninggalkan tim di saat adu penalti melawan Korea Selatan di 16 besar Piala Asia kemarin. Ditambah keputusan Mancini mencoret 3 pemain senior seperti Salman Al-Faraj dari Al-Hilal dan Sultan Al-Ghanam serta Nawaf Al-Akidi dari Al-Nassr. Ya, perang dingin yang belum sepenuhnya reda itulah yang menjadi salah satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk setidaknya mencuri 1 poin di Jeddah. Apalagi setelah Arab secara resmi telah membuka kesempatan bagi supporter Indonesia untuk datang dengan menjual tiket murah. Pastilah itu menjadi poin dilematis tersendiri, sebab sebelumnya muncul narasi yang mengatakan kalau Mancini menentang segala siasat aneh yang akan dilakukan pihak federasi ketika melawan Indonesia. Bahkan Mancini yakin kalau pertemuan kedua di Jakarta nantilah yang dirasa akan jauh lebih sulit. Karena selain harus main tandang, tim Arab kemungkinan akan main melawan Indonesia dengan skuad yang jauh berbeda. Break me down and make me weak again. Sementara itu Australia juga menyadari potensi bahaya yang akan ditimbulkan Indonesia.
Memang di pertemuan pertama Indonesia masih akan diperkuat oleh mayoritas pemain yang selama ini jadi andalan. Tapi Graham Arnold menegaskan kalau di pertemuan kedua yang akan berlangsung pada Maret 2025 mendatang itulah yang dirasa jauh lebih sulit. Tentu saja Arnold tahu perihal kabar PSSI yang masih gencar untuk terus menambah pemain berkualitas dari Eropa yang beberapa di antaranya merupakan pemain yang secara kualitas individu serta pengalaman di atas pemainnya sekarang. Bahkan Arnold pun menilai pemain yang sekarang disiapkan pun beberapa ada yang levelnya bahkan di atas pemain Australia. CSS, Martin Paes, Tom Haye, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh adalah beberapa nama yang menurut Graham Arnold sangat bagus bagi timnas Indonesia. Atas dasar itulah kenapa di laga kandang nanti Australia benar-benar akan melakukan apapun untuk menang. Jika nggak bisa dari sisi teknis, maka dari sisi non-teknis pun juga dilakukan seperti kabar yang udah tersebar, yakni pihak Australia akan membatasi supporter Indonesia buat datang ke stadion. Yap, keputusan itu sendiri berkaca pada ngerinya dukungan supporter Indonesia meskipun main di luar negeri. Contoh paling nyata ya ketika Piala Asia kemarin. Untuk itulah sebisa mungkin sembari menyiapkan tim dengan matang, Australia juga akan melakukan sedikit trik nakal agar Indonesia nggak bisa berbuat banyak. I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me down. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menegaskan kalau timnya akan melakukan yang terbaik dan tidak meremehkan tim lain. Di mana Moriyasu secara tersirat mengatakan kalau Australia terlalu pengecut, terutama soal respon ketika akan melawan Indonesia. Menurutnya, setiap tim di grup C ini punya sisi kuat dan kelemahannya masing-masing. Tinggal gimana caranya menyusun taktik dan memilih pemain sebijak mungkin. Selain itu, Moriyasu juga menyindir tim-tim lain yang sebegitunya ingin melakukan segala cara untuk menang. Baginya, kerja keras dan tekad yang kuat adalah kunci. Dan ia percaya kalau timnya pasti bisa mengatasi setiap tekanan yang ada, karena Moriyasu pun sadar kalau timnya adalah yang paling diunggulkan. Jadi ia tidak mau besar kepala sehingga terkesan meremehkan siapapun termasuk Indonesia yang bahkan secara ranking bak bumi dan langit. Seperti yang diperkirakan, ini grup yang sulit. Babak final kualifikasi Piala Dunia adalah perjalanan yang sulit dan kali ini kami akan menghadapi pertarungan yang lebih berat. Namun, kami ingin menghadapinya dengan tekad dan keberanian, bukan dengan cara-cara pengecut. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, tetapi bersama para pemain dan staf, kami akan memanfaatkan pengalaman kami dan apa yang telah kami bangun sebagai tim untuk berjuang hingga akhir. Kami mengincar kemenangan di setiap pertandingan. Saya meminta seluruh fans untuk bersama dengan kami dalam pertempuran ini. Ucap pelatih 55 tahun tersebut dilansir dari Soccer King. Yap, jika mengacu pada peta kekuatan, memang Jepang ini adalah tim yang paling diunggulkan. Kedua, mungkin Australia. Ketiga, Arab. Keempat, China. Kelima, Bahrain. Baru Indonesia. Tapi semua juga tahu kalau itu hanya di atas kertas. Sebab jika Indonesia berhasil diperkuat pemain baru yang diinginkan, maka dari sisi skuad, Indonesia bahkan bisa di atas Bahrain, China, serta setara dengan Arab ataupun Australia. Ya, kalau Jepang mau dilihat dari sisi manapun, emang levelnya masih beda. Maka dari itu, Jepang yang baru aja main melawan Indonesia pada November mendatang gak merasa khawatir berlebihan semisal Indonesia datang dengan skuad terbaru. Karena ya tadi, kualitas pemain Jepang yang rata-rata main di divisi teratas Liga Top Eropa membuat gap itu cukup terlihat. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia harus fokus sama timnya sendiri. Siapapun yang dipercaya oleh Coach Shin untuk tampil, ya dia harus memberikan segalanya di atas lapangan. Minimal kalau kalah dari sisi skill nggak apa-apa, tapi fighting spirit jangan kalah lah. Tunjukkan mentalitas kuat agar Indonesia ke depannya benar-benar dianggap sebagai tim yang levelnya Asia. Dan sampai detik ini, kami tetap berdoa agar proses penambahan pemain baru segera terlaksana. Sebab kalau semisal pemain-pemain seperti Kevin Dix, Michael Gers, Jero Riedewald, dan Ole Romeni bisa gabung, maka peluang Indonesia untuk setidaknya mengunci posisi 4 untuk kemudian berjuang di round 4 menjadi lebih terbuka, kan gitu. So, tetap semangat Garuda, tunjukkan kalau sekarang Indonesia udah bukan tim kemarin sore. Dan buat netizen, tolong jangan bebani pemain dengan ekspektasi berlebihan.
Ingat, level kita masih mediocre, tapi tim ini secara progres udah bener. Untuk itu, percaya aja sama PSSI dan Coach Shin dalam membentuk timnas yang bisa bersaing di Asia, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.